Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, halo juga ayah dan bunda, selamat bergabung dalam video pembelajaran kali ini. I hope you will enjoy our learning today. But before we start our lesson today, let's reciting doa together. Isti'adah dan lid doa. Hayya nad'u. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aduh. Ih, siang-siang kok ngamuk. Bukan ngamuk ya, nyamuk. Ada nyamuk di sini. Kok bisa sih? Kenapa sih nyamuk suka gigit kita tuh ya? Kenapa ya? Kenapa kira-kira? Ayo, kenapa nih? Kok tadi bisa kena gigit nyamuk? Jangan-jangan nyamuknya suka sama Miss Risa. Oh, tidak ya, bukan ya. Karena nyamuk memang makanannya adalah darahnya manusia, tapi nyamuk betina ya lebih tepatnya ya. Sebagai makhluk hidup, nyamuk juga membutuhkan nutrisi juga. Masih ingat kan, salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan nutrisi atau need nutrition for their life. Gak cuma nyamuk tadi kan memakan darahnya Miss Risa. Jadi ada pemakan, ada yang dimakan, yaitu darahnya Miss Risa. Berarti Miss Risa kira-kira butuh makan juga nggak? Butuh. Makanannya Miss Risa apa? Tadi kebetulan Miss Risa makan nasi sih ya. Berarti nasi, kalau nasi itu makhluk hidup, sebelum jadi nasi dia apa sih? Tumbuhan padi, betul ya. Jadi padi dimakan sama Miss Risa dimakan sama nyamuk. Nyamuk kira-kira ada yang makan nggak? Terbang lalu ditangkap. Nah, nyamuk dimakan sama cicak. Kira-kira cicak masih ada yang makan lagi nggak? Ada dong. Cicak ketika dia pas jalan-jalan terus dia nggak sengaja kepleset jatuh ke lantai, dimakan tikus. Nah, dimakan sama tikus. Lalu tikus ini bukan tikus tapi kucing. Nah, cicak dimakan sama kucing. Kira-kira kalau kucing ada yang makan lagi nggak? Kalau di rumahnya Miss Risa sih kucing itu jagoan, nggak ada yang berani sama kucing. Nah, kucing nggak ada yang makan, dia berarti ada di posisi paling terakhir karena nggak ada yang makan. Nah, itu kok ada hubungannya ya dari padi, Miss Risa, nyamuk, cicak, kucing. Nah, ada hubungan kan, ada interaksi, ada ya hubungan yang menghubungkan antara makhluk hidup itu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup. Penasaran kan? Penasaran dong. Oke, let's go. Nah, kita akan belajar tentang hubungan atau interaksi antar makhluk hidup. Salah satunya yang pertama yang akan kita pelajari adalah rantai makanan. Rantai makanan atau food chain. Rantai makanan ya. Rantai makanan itu sebenarnya apa sih? Kayak yang tadi yang sudah kita bahas, rantai makanan itu artinya adalah interaksi yang berupa proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nanti biasanya kalau rantai makanan itu dia tidak bercabang, jadi lurus, simple aja, sederhana sekali. Kalau seperti yang tadi sudah Miss Risa contohkan, yang pertama ada padi, ya kan? Padi dimakan sama Miss Risa, dimakan sama cicak. Cicak Miss Risa dimakan sama nyamuk dimakan sama cicak dimakan sama kucing. Nanti cara menuliskannya yang pertama ada padi atau mungkin bisa digambarkan padi lalu diberi tanda panah, dan ingat tanda panahnya itu menuju pada yang memakan. Jadi panahnya menuju ke Miss Risa ya. Padi dipanah ke Miss Risa panah ke nyamuk panah ke cicak panah ke kucing. Seperti itu. Lalu kucing kira-kira dimakan lagi nggak? Oh, tidak. Nanti kucing udah ada di posisi kucing ya. Lalu, nah itu tadi rantai makanan ya. Lalu nanti setelah ini kita akan belajar tentang beberapa istilah dalam rantai makanan. Satu yang perlu kalian ketahui bahwa setiap rantai makanan pasti akan diawali oleh makhluk hidup yang dia tidak, karena dia awal ya, dia nggak membutuhkan makhluk hidup lain untuk memperoleh makanan. Pasti diduduki atau diawali oleh makhluk hidup yang
bisa memproduksi makanannya sendiri. Jadi dia nggak depend on other living thing, tidak bergantung pada makhluk hidup yang lain, tapi dia memasak makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Apakah cuma tumbuhan, Miss? Tidak. Ada namanya fitoplankton, ganggang juga. Jadi nanti kalian nggak perlu bingung. Ada fitoplankton, ada zooplankton. Kalau zooplankton itu adalah yang mirip hewan. Kalau fitoplankton adalah yang mirip tumbuhan. Jadi dia bisa melakukan proses fotosintesis karena memiliki zat yang warna hijau yaitu klorofil. Oke ya. Lalu itu namanya tadi adalah organisme yang disebut produsen. Jadi setiap rantai makanan pasti diawali oleh yang namanya produsen. Produsen lalu dimakan oleh yang namanya konsumen. Nanti di atasnya semuanya disebut konsumen. Kalau produsen itu adalah yang bisa melakukan proses fotosintesis atau memproduksi makanannya sendiri. Kalau konsumen itu yang dia bergantung pada makhluk hidup lain. Contohnya tadi pisau, lalu ada nyamuk, ada cicak, ada kucing, dan lain sebagainya. Itu disebut konsumen. Nah, konsumen nanti ada tingkatannya. Di atasnya produsen ada konsumen tingkat 1. Karena dia makan produsen disebut juga herbivora ya, diingat ya, karena makanannya tumbuhan. Ada konsumen 1 yang berupa herbivora, lalu konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen selanjutnya. Itu bersifat karena makanannya hewan lain disebut karnivora ya. Oke, sampai di sini paham ya? Lalu nanti ada konsumen, kalau misalnya dia ada konsumen di paling terakhir seperti tadi contohnya kucing, itu disebut sebagai konsumen puncak karena dia sudah tidak ada yang makan lagi. Nah, terus ada beberapa rantai makanan yang menyertakan yang namanya pengurai namanya. Jadi nanti konsumen puncak itu kalau dia sudah mati, lalu dia membusuk, diuraikan oleh yang namanya pengurai. Bisa jadi dia belatung, atau mungkin bisa jadi jamur, dan lain sebagainya. Organisme pengurai yang lainnya. Sampai di sini paham ya? Nah, satu lagi dalam rantai makanan itu, dia berdasarkan pada habitatnya, tempatnya dia di mana. Ada rantai makanan di ekosistem kebun, berarti kan ya itu nanti isinya yang di kebun, nggak mungkin ada aligator di kebun ya. Lalu ada rantai makanan ekosistem laut, berarti isinya adalah organisme yang ada di laut. Lalu ada ekosistem atau rantai makanan yang ada di ekosistem sawah misalnya. Terus kira-kira bentuknya nanti jumlahnya dari masing-masing komponen dari rantai makanan itu sama nggak ya? Kira-kira jumlahnya padi sama jumlahnya manusia itu banyak mana? Banyak padi jelas. Jadi kalau misalnya kita lihat itu ada piramida rantai makanan namanya. Jadi jumlah yang paling bawah itu pasti paling banyak. Jadi produsen itu jumlahnya pasti selalu lebih banyak dari konsumen 1. Konsumen 1 itu jumlahnya selalu lebih banyak dari konsumen 2 dan seterusnya. Nah, Miss, kalau misalnya jumlah dari konsumen 1 itu lebih sedikit dari konsumen 2, lalu bagaimana? Misalnya gini nih. Dalam ekosistem sawah misalnya ada tikus yang pemangsa padi kan ya. Tikus selalu dimakan sama ulat. Lalu tikusnya ini diburu sama petani, habis tikusnya, padinya melimpah pasti kan. Lalu terus yang terjadi pada ularnya gimana? Pasti akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem sawah tersebut. Kalau tikusnya terus diburu habis, benar padinya melimpah, ularnya semakin sedikit seperti itu. Jadi efeknya akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Nah, mungkin sampai di situ dulu ya video pembelajaran kita kali ini, dan jangan lupa untuk tetap belajar, tetap budayakan hidup sehat dan bersih agar kita terhindar dari segala penyakit dan virus yang mengintai kita. Stay happy everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.